Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Baik, jamaah semua, alhamdulillah. Kembali kita melanjutkan kajian dan pembahasan kita setelah terhenti beberapa waktu lamanya pada bulan Ramadan. Wa qabla kulli syai' wa bidayatan aqul, jadi sebelum segala sesuatu dan sebagai awal ana mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal kullu am wa antum bi khairin. Jemaah semua, di kesempatan hari ini secara spesifik, secara khusus kita akan bahas tentang al-aqidah, tentang karakter yang pertama, yaitu karakter akidah pada poin yang pertama. Poin memiliki akidah sesuai dengan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentauhidkan Allah sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah semua, sebelum kita memasuki pembahasan tersebut, sebagai pengantar, sebagai mukadimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Sungguh aku menciptakan hamba-hambaku seluruhnya dalam keadaan hanif, dalam keadaan lurus. Wa innahum atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Lalu syaitan mendatangi manusia. Syaitan mendatangi manusia dan menggoda mereka, membuat manusia itu menyimpang dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Fajtalathum an dinihim. Wa harrama alaihim ma ahlaltu lahum. Dan syaitan pun membuat mereka, manusia itu, mengharamkan sesuatu yang aku halalkan, kata Allah. Jadi syaitan itu mengharamkan untuk mereka sesuatu yang aku halalkan untuk mereka. Wa amarahum, dan syaitan itu memerintahkan kepada mereka an yusyriku bi ma lam unzil bihi sultana. Dan syaitan itu memerintahkan kepada mereka untuk menyekutukanku yang aku tidak pernah berikan keterangan, petunjuk tentang hal itu. Ma lam unzil bihi sultana. Wa innallaha nazara ila al-ardi. Dan Allah pun kemudian nazara ila ahli al-ardi, melihat penduduk bumi. Famaqatahum, Allah murka. Allah murka kepada mereka semua. Arabahum wa ajamahum, baik orang Arab, baik orang Arab yang Allah turunkan para rasulnya kepada mereka, maupun orang ajam yang Allah juga turunkan rasul kepada mereka. Allah murka kepada mereka. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sedikit sekali di antara ahlil kitab yang dia masih lurus. Dalam hadis ini, hadis qudsi ini, Allah ingin mengabarkan kepada kita tentang qabla bi'atsatir rasul, sebelum rasul diutus, di mana kaum umat manusia ketika itu kembali dalam keadaan syirik, kembali dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala. Ya. Maka tidak heran ketika itu sebelum diutusnya Rasulullah SAW banyak sekali berhala-berhala ya di sekitar Ka'bah. Ya, berhala di sekitar Ka'bah. Di mana mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala tersebut. Mereka mendekatkan diri pada Allah melalui berhala-berhala tersebut. Maka jamaah semua, Allah utuslah Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah turunkan Al-Quranul Karim untuk memberikan pengajaran kepada mereka, untuk mengembalikan mereka. Innama nazala awwala ma nazala minhu suratum minal mufassal. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertama kali surat di antara surat-surat adalah surat yang mufassal. Ya. Surat mufassal itu surat muqatta'ah. Surat-surat pendek. Ya Mas semua. Surat-surat pendek. Ya. Yang biasa ya disebut dengan kategori surat Makkiyah. Atau dalam kajian ulumul Quran disebut ya surat-surat yang diturunkan oleh Allah di kota Mekah. Atau ada yang berpendapat surat-surat yang diturunkan qabla al-hijrah. Surat-surat yang diturunkan oleh Allah sebelum hijrah ke kota Madinah. Sementara ya surat-surat Madani adalah surat-surat yang Allah turunkan di kota Madinah, atau ya menurut pendapat ulama yang lain surat Madani adalah surat-surat yang Allah turunkan setelah hijrah ya ke kota Madinah. Maka Allah turunkan ya suratul minal mufassal, ayat-ayat mufassal, ya ayat-ayat muqatta'ah, ayat-ayat yang pendek, ada yang cukup pendek ya An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya ya surat-surat pendek itu ya. Nah Allah turunkan fiha zikrul jannati wan nar, di dalamnya berisi tentang surga dan tentang neraka. Di dalamnya berisi tentang al-aqidah, at-tauhid. Ya Mas semua. Itu di dalam ayat-ayat mufassal. Ya, ayat-ayat atau surat-surat yang pendek. Kemudian ya Rasul kembali menyebutkan hatta idza saban nasu ilal Islam, sehingga ketika manusia itu saban nasu ay raja'an nas min dalalatihim ilal Islam, sehingga ketika manusia itu kembali dari masa jahiliyah kepada Islam, nazala al-halal wal haram. Baru kemudian Allah turunkan ayat-ayat yang terkait dengan al-halal wal haram. Ya. Al-halal wal haram. Nah, di sini Rasul ingin menjelaskan kepada kita bahwa surat-surat pendek, surat-surat Makkiyah, surat-surat yang pertama kali muncul, yang pertama kali turun di fase Mekah adalah surat-surat yang terkait dengan al-aqaidiyah, yang terkait dengan at-tauhid. Itu jemaah semua. Sampai kemudian akidah mereka itu baik, pemahaman mereka itu benar dan akidah mereka itu benar, ya. Nazala al-halal wal haram. Lalu Allah turunkan ayat-ayat berisi tentang perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram. Itu ketika manusia apa? Idza saban nasu ilal Islam. Ya, ketika manusia itu kembali kepada Islam secara utuh. Setelah sebelumnya mereka berada pada masa jahiliyah. Itu yang semua. Lalu ya Rasul pun kemudian melanjutkan, walau nazala, dan sekiranya ya walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra, kalau sekiranya ayat yang turun pertama-tama adalah ayat tentang janganlah kamu minum khamr, laqalu, pasti mereka akan menyanggah, atau pasti mungkin mereka akan menanggapi dengan ucapan mereka,
Laqalu, mereka berkata, la nada'u al-khamra abadan. Kami tidak akan pernah meninggalkan khamr selama-lamanya. Walau nazala awwala syai'in la taznu, kalau sekiranya yang Allah turunkan pertama kali adalah la taznu, jangan kalian berbuat zina, laqalu, niscaya mereka akan berkata, la nada'u zina abadan. Kami tidak akan pernah meninggalkan zina selama-lamanya. Jemaah semua, dari hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil tentang thariqatut taghir, tentang bagaimana cara kita merubah seseorang, bagaimana new behavior, bagaimana perilaku baru itu bisa muncul dengan cara positif, dengan cara yang persuasif, sebagaimana caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga transformasi, perubahan yang terjadi dalam diri sahabat itu begitu kuat, tapi soft, lembut. Tidak ada lagi itu di antara mereka, ya, yang memiliki keyakinan yang menyimpang. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang, ya, di antara para sahabat yang baru masuk Islam, ya, setelah Fathu Mekah, yang mereka tarbiyahnya memang belum begitu kuat dalam masalah akidah, ya. Tapi para sahabat yang dibina, dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka bertransformasi dari orang-orang yang bersikap atau memiliki karakter jahiliyah kepada karakter tauhid. Seseorang yang memiliki karakter yang sifat yang buruk, ya, asyaddu kufran wa nifaqan, menjadi seseorang yang penuh dengan keimanan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini ditandai dengan apa? Dengan perilaku-perilaku mereka yang muncul dan nampak di dalam ghazawat, di dalam peperangan-peperangan. Ini muncul di dalam apa? Di dalam hiwarat, diskusi-diskusi mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga kita bisa dapatkan di dalam apa? Qisosuhum, cerita-cerita mereka yang dinukil oleh para ulama sejarah di dalam kitab-kitab mereka. Maka jamaah semua, ya, transformasi dari atau perubahan dari satu hal yang berada pada titik nadir, titik negatif menuju ke arah positif, dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Dengan cara mengetuk dan merubah hati atau kolbu mereka, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Maka jamaah semua, jadi ini juga sahabat semua, jamaah semua, yang barangkali Allah turunkan ayat-ayatnya, bahwasannya untuk melakukan sebuah perubahan itu tidak mudah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Sepertiganya itu tentang akidah, sepertiganya tentang ahkam, sepertiganya tentang akhbar atau kisah-kisah. Fase 13 tahun pertama, Rasul melakukan tarsih dan ghursul akidah. Supaya apa? Supaya kaum muslimin itu benar-benar siap bertransformasi, supaya kaum muslimin itu benar-benar memiliki kesiapan di dalam apa? Perubahan. Maka jamaah semua, pantaslah Allah menyebutkan mereka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mengapa? Karena setiap kali Allah dan Rasulnya perintahkan, mereka hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Termasuk juga jamaah semua,
adalah pelarangan ayat tentang khamr. Khamr itu adalah salah satu komoditas dengan nilai paling tinggi pada masanya. Diekspor ke beberapa tempat dari kota Mekah. Akan tetapi ketika datang pelarangan, mereka langsung sami'na wa ata'na. Mereka langsung taat dan patuh, ya. Mereka langsung membuang khamar tersebut. Ini tidak akan terjadi jamaah semua, kecuali kalau mereka hatinya mumtalian. Kalau hatinya dipenuhi dengan i'tiqadan wa mahabbatan. Kecuali kalau hatinya dipenuhi dengan keyakinan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu jemaah semua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada fase-fase awal, beliau mengutus para sahabatnya, mendelegasikan para sahabatnya untuk mendakwakan dakwah tauhid. Mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Rasul berpesan, liyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Hendaklah engkau menyerukan yang pertama kali kepada mereka tauhid. Kepada siapa? Kepada penduduk Yaman. Itu pesannya Nabi kepada siapa? Kepada Muaz bin Jabal. Ya, kepada Muaz bin Jabal. Rasul berpesan, hendaklah yang pertama kali engkau dakwakan kepada mereka syahadat, tauhid. Ya, baru sholat, baru zakat. Pertama itu adalah tauhid, membina kekuatan hati mereka. Karena dengan tauhid itu kemudian dia akan menjadi orang yang taat. Dia akan menerima apapun juga perintah Allah dan Rasulnya. Memang jamaah semua, ada di antara kaum kafir, musyrikin, ketika disebutkan kepada mereka, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dan apabila diucapkan, disampaikan kepada mereka la ilaha illallah, mereka akan menyombongkan diri. Iya. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensi dari la ilaha illallah itu mengharuskan mereka untuk tidak tunduk dan tidak taat kecuali hanya kepada Allah. Mengharuskan mereka untuk tidak menyembah berhala-berhala itu. Mengharuskan mereka untuk taat dan patuh pada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi mereka sombong, mereka enggan. Inilah salah satu yang menjadi penyakitnya iblis juga. Ya semua. Ya, penyakit iblis. Nah, Rasulullah mengutus para sahabat. Jamaah semua. Bahkan setelah Muaz bin Jabal dakwah di kota Yaman dan beliau kembali kepada Rasul, beliau bermaksud ketika Rasul datang, beliau bermaksud apa? Untuk sujud kepada Rasul. Lalu Rasul pun langsung apa? Langsung menegurnya. Mahadha ya Muaz. Apa ini Muaz? Lalu kata Muaz apa? Aku melihat mereka sujud di hadapan rahib-rahibnya ya Rasulullah. Ini yang semua. Rasul melarang. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu memberlakukanku. Jangan kamu melampaui batas terhadapku. Sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas kepada Isa ibnu Maryam. Innama, hanya saja aku adalah Abdullah dan Rasulnya. Ini jamaah semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu saya heran ketika ada yang sempat viral, tokoh masyarakat, tokoh agama yang berdoa, ya Allah, ya Jibril. Ya, dia menyebut nama selain Allah ketika berdoa. Dia menyertakan Allah di dalam berdoa. Jauh sekali. Jangan berdoa
Para sahabat memperlakukan Nabi seperti itu langsung ditegur. Jangankan begitu, para sahabat ngalap berkah, pedang-pedang mereka, jamaah semua, pedang-pedang mereka mau ditempelkan, diminta saran kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat. Sebagaimana pernah saya sebutkan, ketika perang Hunain, mereka melihat kaum kafir Quraisy yanutuna aslihatahum, menaruh ya, menggantungkan pedang-pedang mereka di Zatu Anwat dengan keyakinan. Maka para sahabat Nabi pun minta, para sahabat Nabi yang baru masuk Islam, untuk apa? Untuk melakukan hal yang sama. Ya Rasulullah, ij'al lana Zata Anwat kama lahum Zatu Anwat. Ya Rasul, buatkan untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka punya Zatu Anwat. Lalu Nabi pun langsung reaksi. Ini loh jemaah semua, ditegur sama Nabi langsung. Allahu Akbar. Inna hadha sunan, inna hadhi sunan. Ada kama qala Banu Israel li Musa. Ini seperti yang disampaikan oleh Bani Israel kepada Musa. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya Musa, buatkan kami satu Tuhan sebagai mereka punya Tuhan-Tuhan. Nabi langsung. Maka jemaah semua, kita harus perhatikan. Pada masa sekarang ini, siapapun juga, takarannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mendapati, ya Allah, ya Rasulullah, atau ya Jibril, ya Mikail, dia berdoa, maka kita harus waspada, harus hati-hati. Karena doa itu hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada yang lain. Bukan. Tapi ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah ini harus kita perhatikan ya mas semua. Ya. Maka ahamiyah, pentingnya, urgensi belajar akidah untuk kita supaya apa? Supaya kita berada di jalan yang benar, jalan yang tepat. Ya. Nah, termasuk jamaah semua. Ketika kita mengkaji secara spesifik kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang azim, kata-kata yang agung sekali, kata-kata yang memiliki hakikat dan makna, kata-kata yang memiliki rukun dan syarat, yang barangkali tidak sedikit dari kita yang tidak menyelami atau mendalaminya secara menyeluruh. Oleh karena itu jemaah semua, penting sekali kita membahas tentang akidah ini. Termasuk di dalam hadis Nabi SAW banyak sekali pembahasan-pembahasan tentang al-akidah. Ya, pembahasan-pembahasan yang menghadirkan, yang menjelaskan, yang merinci terkait dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya sangat tepat sekali pada key behavior yang pertama, memiliki akidah yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yakni sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin kita beragama kecuali apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya semua. Nabi menjelaskan tentang rukun Islam, rukun iman, tentang ihsan di dalam hadis. Al-Quran berbicara tentang apa? Tentang akidah, ya. Tapi sunnah Nabi menjelaskan tentang apa? Pemahaman tentang akidah ini, menjelaskan, memerinci lebih jauh lagi dalam sebuah hadis yang panjang. Islam, iman, ihsan terkait dengan akidah. Begitu juga ya, hadis Nabi menjelaskan tentang al-ahkam asy-syar'iyyah yang bersifat global, jamaah semua, dirinci, dibahas di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian-kejadian yang viral akhir-akhir ini di salah satu pondok pesantren. Jamaah semua, sedikit banyak ada hal yang memang harus dipertanyakan tentang keabsahannya dari perspektif hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
harus dipertanyakan dan dikritisi. Belum lagi yang sempat viral juga tentang kalimat sapaan, kalimat salam yang notabene salamnya adalah salam Yahudi di tempat tersebut, di masjid tersebut. Nah, ya semua, maka sangat penting sekali bagi kita semua untuk mempelajari akidah as-sahihah, akidah yang benar. Sangat penting sekali kita untuk mempelajari al-ahkam syar'iyah, hukum-hukum fikih. Entah apapun juga mazhabnya. Apakah yang dihadirkan mazhabnya Syafi'i atau Maliki atau Hanafi atau Hambali. Terserah. Yang jelas mempelajari dari orang yang memang memiliki spesifikasi dan keahlian di bidang tersebut. Supaya apa? Supaya kita punya bekal di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini jamaah semua. Ya, jadi sangat penting sekali. Al-Quran berisi sepertiga tentang akidah, sepertiga tentang ahkam, sepertiga tentang akhbar. Dan Rasulullah mendakwakan dengan dakwah pertama kali adalah dakwah akidah. Karena apa? Karena ini bagian daripada strategi Nabi SAW di dalam melakukan proses transformasi. Nabi tahu, insya Allah beliau paham. Beliau paham fikih dakwah. Kalau seseorang dirubah dimulai dari hatinya, maka perubahan itu akan terjadi dan akan berlangsung cukup lama. Berbeda kalau perubahan itu hanya semata-mata dari peraturan. Dari peraturan perusahaan. Atau perubahan itu terjadi karena perintah dari orang lain dulu tuh. Ya. Nah, ketika yang diawali perubahan itu dari hati mereka, ya, maka kesiapan mentalnya itu jauh lebih kuat daripada apa? Dari mereka yang hanya melakukan perubahan dari luar semata-mata. Ya. Maka jemaah semua, ya, untuk kita melakukan perubahan, untuk kita bertransformasi secara ikhlas, secara utuh, ya, sehingga muncul ketundukan kita kepada syariat Allah dan syariat Rasulnya, awali dengan al-aqidah as-sahihah. Begitu juga anak-anak kita. Ya, jemaah semua. Ketika kita ingin menghadirkan anak-anak kita, anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tanamkan akidah sejak sedini mungkin. Dari mulai di usia belia, dari mulai di usia pengasuhan jemaah semua. Kita bina anak kita dengan apa? Dengan nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai akidah. Kita sering ajak berdialog dengan dialog akidah, dialog tauhid untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Itu jamaah semua. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini memberikan manfaat dan kebermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah kalau ada lain kesempatan kita akan bahas tentang makna kalimat la ilaha illallah, hakikat kalimat la ilaha illallah, i'rab kalimat la ilaha illallah, dan rukun serta syarat la ilaha illallah. Karena ini sangat penting sekali jamaah semua. Ya, sebagai apa? Sebagai bentuk penerimaan kita secara utuh terhadap kalimat la ilaha illallah yang kita pahami. Bukan hanya semata-mata dilafalkan dalam zikir kita, tapi dipahami secara komprehensif, secara mendalam, secara menyeluruh. Demikian dari saya di kesempatan kali ini, jamaah semua. Terima kasih. Ada pertanyaan barangkali? Pertanyaan, Pak? Kalau tidak ada, ya mungkin kita akhiri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.